Kalau kita tanya ke anak kecil sekarang, pasti tidak ada yang bercita-cita jadi petani. Jadi anak-anak muda sekarang juga tidak tertarik menjadi petani. Tertarik. Kalau anak saya tidak tertarik petani itu. Image petani melekat dengan bekerja di sawah, bermandikan lumpur, dan diterpa teriknya sinar matahari. Dari beberapa lembaga itu yang menyampaikan bahwa di tahun 2063 itu sudah tidak ada petani lagi gitu ya. Regenerasi petani dari anak-anak muda kini menjadi masalah serius. Padahal penduduk Indonesia semakin bertambah. Lalu siapa yang akan memberi makan kita? Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk 275 juta jiwa dan terus mengalami peningkatan pesat sebesar 1,25% per tahun. Sementara itu, luas lahan pertanian terus menurun akibat alih fungsi lahan. Tentunya hal ini menjadi tantangan tambahan bagi pemerintah dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional. Jadi ini adalah jagung yang kita tanam 3 bulan yang lalu, tepatnya 107 hari yang lalu kita ke sini. Diperparah lagi dengan masalah regenerasi petani. Jumlah petani usia muda saat ini hanya sekitar 9% dari total jumlah petani. Dan diprediksi tidak ada profesi petani pada 2063 apabila hal ini terus terjadi. Keresahan ini juga dirasakan sendiri oleh para pekerja tani. Pak Giran salah satunya. Petani asli Yogyakarta ini memang telah berusia lanjut, namun masih memiliki semangat mengolah sawahnya hampir setiap hari. Umurnya papan, ada yang 50 tahun, ada 6 tahun, 7 tahun. Kira-kira anak-anak Bapak pada ingin melanjutkan menjadi petani atau tidak mau jadi petani? Tidak ada yang mau jadi usaha. Pengusaha gitu. Usaha. Cita-cita pengusaha. Hasilnya ini petani ini rugi. Tidak ada hasilnya. Banyak omong. Ada burung perit, tikus. Itu yang paling gawat. Petani sekarang ini agak kiloko. Raboe mahal. Padi ini ladul murah, berhasil. Itu jadi petani tidak subur, prihatin terus. Nah, saya anak 4 itu tidak mau di sawah kok itu. Nggak ada yang mau di sawah? Gitu. Tidak ada yang mau. Harapan saya itu supaya anak-anak muda itu ada pembelinya tiap-tiap kampung. Bahkan alat-alat petani supaya mudah. Pupuk muda itu loh. Hasilnya lihat loh kayu. Dari loh duit itu loh. Harapan kita itu. Pak Giran hanya bisa pasrah apabila tidak ada generasi penerusnya, yaitu anak-anaknya yang akan meneruskan sawahnya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Pak Wahab. Beliau berharap anak-anak muda mau untuk melanjutkan usaha tani. 4 bulan ke atas, yang muda-muda sekarang jarang. Kalau yang muda-muda itu yang umur 15-20 itu nampaknya udah nggak ada. Pupuk sulit, mahal. Tidak seperti dulu. Ya seharusnya ada itu untuk generasi penerus itu. Tapi ya sulit karena kerja berat ini udah males sekarang. Ya kalau bicara tentang regenerasi petani saat ini memang ini ya Pak, kita memprihatinkan lah gitu. Kenapa? Karena memang saat ini kalau kita lihat dari data dari BPS itu menyebutkan bahwa sekitar 90% itu rata-rata usia petani itu antara di atas 50 tahun. Nah, kemudian kalau yang 10% itulah yang 30 sampai 40. Artinya apa? Kalau untuk kebutuhan sekarang memang masih aman gitu ya untuk regenerasi petani, maksudnya adalah petaninya. Tetapi kalau untuk nanti di 10 atau 15 tahun ke depan, nah itu yang bahaya. Tidak ada lagi orang yang atau generasi muda yang terjun ke dunia pertanian. Kemudian juga ada prediksi dari Bappenas, kemudian dari beberapa lembaga itu yang menyampaikan bahwa di tahun 2063 itu sudah tidak ada petani lagi gitu ya. Gitu. Nah, disitulah cara kita menarik anak-anak muda itu ke dunia pertanian. Kita mengenalkan bahwa pertanian itu apa
image-nya selama ini konvensional, kotor-kotor itu tidak seperti itu. Kita bisa kok bertani dengan menggunakan teknologi. Contohnya menggunakan misalnya digital farming gitu ya, digitalisasi. Yang selama ini kita menggunakan smartphone, menggunakan HP hanya untuk WA-nan, IG-nan gitu ya. Kita bisa kok menggunakan itu untuk kita mencek kondisi di lahan kita itu seperti apa. Berapa sih kebutuhan pupuk yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian mengingatkan kapan jadwal pemupukan dan sebagainya, kapan panennya. Kemudian juga penggunaan drone. Drone yang selama ini hanya kita lihat untuk foto-foto, pembuatan film, kaitannya dengan pariwisata dan sebagainya, bisa kok digunakan untuk pertanian. Contohnya adalah dengan penggunaan drone surveillance gitu ya. Drone kan ada dua ya, ada drone surveillance, ada drone sprayer. Drone surveillance itu kita bisa tahu di situ kira-kira kapan sih panennya, bagaimana sih kondisi pertumbuhan tanaman saya, apakah tanaman saya sehat atau tidak, itu bisa diketahui. Kemudian kalau drone sprayer kita tahu bahwa itu untuk pemupukan. Nah itulah yang dikenalkan kepada anak-anak muda. Jadi itu yang dikenalkan dan kita sampaikan image bahwa pertanian kotor konvensional itu mulai ditinggalkan. Lantas, bagaimana cara menarik generasi muda di dunia pertanian? Jadi kalau di TPB saya selalu sampaikan bahwa itu adalah paket komplit gitu ya. Tidak ada departemen yang mempunyai selengkap kita. Kenapa saya katakan lengkap? Karena kita dari hulu sampai hilir. Tadi dan hulu sampai hilir ini disertai dengan teknologi, itu yang membedakan. Hulu kita ada di lab TSLA gitu ya, kemudian EMP mensupport teknologinya, kemudian juga ada TPLH atau Fiska Hayati dan TLBB yang mensupport juga teknologi termasuk analisis lingkungannya, kemudian di pasca panen dan prosesnya itu ada di TPP. Artinya apa? Kita sudah ada nih dari hulunya, termasuk teknologinya sudah ada, kemudian sampai prosesnya kita sudah ada. Dari sekian banyak anak muda yang tidak ingin menjadi petani, masih ada beberapa pemuda yang justru memandang pertanian memiliki prospek yang cerah. Salah satunya Atala. Lulusan Sarjana Teknik Pertanian UGM ini memberanikan diri merintis usaha pertanian, yakni budidaya sayuran dengan metode hidroponik. Saya kebetulan juga alumni dari Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian di UGM angkatan 2018. Dan alhamdulillahnya setelah saya lulus dari TPB tersebut, saya bisa menjalankan usaha kecil-kecilan ini. Awalnya saya masuk TPB itu karena ingin menguntungkan banyak orang. Jadi saya ingin pekerjaan itu yang bisa semua orang tuh mendapatkan manfaatnya. Nah saya mikir terus, kayaknya kalau misalkan kita ada di dunia pertanian, yang dimana itu kita menumbuhkan tanaman pangan, kita bisa merawat tanaman-tanaman pangan dari kecil sampai besar, kemudian hasilnya itu bisa untuk orang banyak dan untuk kehidupan orang banyak seperti itu jadi banyak banget manfaat yang bisa didapatkan, terutama untuk orang-orang. Apalagi kalau kita bisa memenuhi kebutuhan gizi mereka ya dari sayuran-sayuran sehat seperti itu. Selalu ingat bahwa tanpa ada petani kita nggak bisa makan. Jadi kita harus kembali lagi di awal bahwa harus sadar petani itu yang menghasilkan pangan untuk kita semuanya. Dan mungkin untuk anak-anak muda sekarang jangan takut untuk memulai ya, karena dari pengalaman saya sendiri, jika saya tidak berani untuk mengawali berbisnis di bidang pertanian ini, maka saya mungkin tidak akan mendapatkan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang datang ke kami di Agrares, dan mungkin juga dari situ teman-teman semuanya juga bisa mengembangkan ilmunya menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya jangan takut untuk memulai sih. Kita bisa masukin banyak sekali inovasi yang mungkin dari teman-teman semuanya tuh kepikiran ide unik apa. Salah satu contohnya ini produk salad, dan kebetulan juga hasil produksi dari selada yang ada di sini juga saya manfaatkan untuk memproduksi salad ini. Dan ini salah satu bentuk inovasi yang mungkin menjadi contoh kalau pertanian itu nggak melulu tentang kita capek-capek nyangkul tanah atau apapun itu ya, dan kita di situ juga bisa manfaatin teknologi yang ada. Dengan sentuhan teknologi dan kreativitas, bisnis pertanian dapat mengikat kaum muda. Didorong dengan banyak kisah petani yang lebih dulu sukses, menjadikan usaha ini menjadi bidang yang lebih menggiurkan untuk digeluti.
Jadi banyak sekali manfaatnya yang saya dapatkan selama saya berkuliah, yang dimana saya dapat mengimplementasikannya di greenhouse ini, terutama pada pelajaran atau mata kuliah bangunan pertanian. Dari situ saya belajar banyak sekali bagaimana cara mendesain greenhouse, kemudian pindah panas yang terjadi atau termodinamika yang terjadi di situ, kemudian bahan-bahan atau material yang digunakan untuk mengembangkan greenhouse yang proper itu seperti apa. Dan alhamdulillahnya itu bisa saya terapkan bersama teman-teman di Agraris itu untuk membangun greenhouse yang ada di sini. Kemudian juga ada matkul tentang pemrograman komputer dan elektronika dan listrik ya, yang dimana dari situ saya bisa belajar untuk membuat sensor-sensor serta alat-alat yang digunakan untuk memonitoring kondisi dalam greenhouse, yang tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan untuk memaksimalkan dari produksi sayuran yang ada di greenhouse ini. Dalam menghadapi krisis regenerasi ini, Teknik Pertanian dan Biosistem UGM menyediakan solusi dengan implementasi teknologi pada pertanian. Di jurusan S1 Teknik Pertanian, terdapat 4 kelompok bidang keilmuan atau KPK yang mendukung tujuan tersebut, yakni Teknik Mesin dan Biosistem, Teknik Sumber Daya Lahan dan Air, Teknik Pangan Pasca Panen dan Bioproses, serta Teknik Pengendalian Lingkungan Hayati. Keempat KBK tersebut disertai dengan implementasi ilmu teknik biosistem yang merupakan adaptasi dari perubahan teknologi di masa depan. Kajian biosistem meliputi pertanian, lingkungan, dan otomasi yang tentunya sejalan dengan minat anak muda. Teknik Pertanian dan Biosistem UGM dapat menjadi salah satu wadah yang tepat bagi kamu untuk melanjutkan karir di bidang pertanian, baik on-farm maupun off-farm. Dengan implementasi teknologi terkini dan image baru pertanian yang dapat dilakukan tanpa berkotor-kotor, serta partisipasi dari berbagai pihak yakni pemerintah, akademisi, dan masyarakat, diharapkan isu kepunahan petani pada 2063 tidak terjadi dan malah menjadi titik kebangkitan pertanian Indonesia.